Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngerujak, ngerumpi urusan pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Apa yang menjadi latar belakang program pengungkapan sukarela? Program pengungkapan sukarela tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Sasaran program pengungkapan sukarela: 1. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah mengikuti program pengampunan pajak namun masih terdapat harta yang belum dideklarasikan dalam SPH atau surat pernyataan harta. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang masih dimiliki sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Latar belakang program pengungkapan sukarela ini: 1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, masih besarnya dana wajib pajak di luar negeri yang belum dilaporkan baik pada masa sebelum maupun sesudah program pengampunan pajak. Yang ketiga, kondisi pandemi menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi sebagian besar wajib pajak sehingga dibutuhkan program khusus untuk memberi solusi pada wajib pajak yang ingin patuh namun terkendala kondisi akibat pandemi. Ada 2 kebijakan program pengungkapan sukarela. Kebijakan pertama, masih terdapat peserta PPS program pengampunan pajak baik orang pribadi maupun badan yang karena satu dan lain hal belum mengungkapkan seluruh harta pada program tersebut. Yang kedua, apabila tidak ikut program pengungkapan sukarela dan harta tersebut ditemukan oleh DJP, maka akan dikenakan PPh final PP 36 tahun 2017 dengan tarif yang lebih tinggi dibanding ketika mengikuti program pengampunan pajak dan sanksi kenaikan sebesar 200%. Untuk kebijakan kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 sampai 2020. Apabila tidak mengikuti program pengungkapan sukarela, maka WPOP yang belum melaporkan penghasilan tahun 2016 sampai 2020 sesuai ketentuan akan dikenakan PPh sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Apa manfaatnya program ini? Untuk kebijakan 1, bagi peserta program pengungkapan pajak yang belum mengungkapkan seluruh harta pada saat mengikuti program tersebut, tarif yang ditawarkan PPS lebih rendah dibandingkan dengan PP 36 tahun 2017 dan tidak dikenakan sanksi administrasi kenaikan 200%. Untuk kebijakan kedua, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai 2020, maka wajib pajak akan membayar pajak relatif lebih rendah dibandingkan dengan tarif pasal 17 yang dapat mencapai tarif tertinggi 35% dan tidak ada tambahan sanksi administrasi. Kemudian manfaat program yang kedua adalah tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan data dan atau informasi lain mengenai harta yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan 2020 dan belum diungkapkan melalui PPS. Ini adalah tabel sederhana mengenai perbedaan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Adapun item-item yang membedakan adalah 1. Subjek. Subjek untuk kebijakan 1 adalah WPOP dan badan peserta TA. Jadi untuk kebijakan 1 ini hanya sebatas WPOP dan badan peserta TA. Untuk kebijakan 2 adalah WPOP. Jadi jika WP badan mau ikut PPS maka hanya bisa untuk kebijakan 1.
Yang kedua, basis aset. Aset untuk kebijakan 1 adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA. Jadi aset di sini adalah aset yang diperoleh atau yang dilaporkan di SPT per 31 Desember 2015. Sementara untuk kebijakan kedua adalah aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah SPT tahunan 2020. Ada kasus seperti ini, WPOP melaporkan asetnya lengkap untuk tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2020 wajib pajak tidak melaporkan aset-aset tersebut. Maka berdasarkan kebijakan ini, berdasarkan aturan PPS ini, maka wajib pajak tersebut dianggap belum melaporkan harta atau asetnya pada SPT tahunan 2020. Kemudian tarifnya untuk kebijakan 1 sendiri ada 6, 8, dan 11%. 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri dan repatriasi dan aset dalam negeri, 6% untuk yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Kemudian untuk kebijakan 2 ada 3 tarif, 12%, 14%, dan 18%. 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri, 12% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Jadi jelas ini perbedaan kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan WP Badan, apakah saya bisa ikut PPS? Bisa, tapi hanya atas kebijakan 1. Ini adalah sanksi kebijakan 1. Jika WP menggunakan tarif lebih rendah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk WP yang declare aset untuk investasi, dia memiliki tarif lebih rendah. Jika gagal repatriasi atau investasi, maka sanksinya adalah officio 4,5% dan self declare 3%. Jadi jika WP mengungkapkan sendiri itu sanksinya 3%, namun apabila DJP yang menetapkan sanksi dia lebih tinggi, yaitu 4,5%. Untuk aset di luar negeri yang gagal repatriasi atau investasi, ini ada jenis-jenisnya, ada yang gagal repatriasi, ada yang repatriasi namun gagal investasi, ada gagal investasi, maka tarifnya sesuai dengan kategori-kategori tersebut. Sanksinya tentunya lebih tinggi daripada self declare. Jadi sebaiknya wajib pajak yang gagal repatriasi atau investasi segera melaporkan hal tersebut sebelum dilakukan ketetapan oleh pihak DJP. Skema kebijakan 2 juga untuk wajib pajak yang menggunakan tarif lebih rendah. Seperti kita ketahui bahwa wajib pajak yang deklarasi dan investasi dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 12%. Jika gagal repatriasi atau investasi maka dikenakan sanksi sesuai dengan kategori. Jika WP gagal investasi maka officio-nya sanksinya sebesar 4,5%, repatriasi namun gagal investasi 4,5% juga, gagal repatriasi 8,5%, dan gagal repatriasi untuk declare dan repatriasi sebesar 6,5%. Tentunya tarif sanksi ini akan lebih rendah jika WP melakukan declare sendiri atau self declare. Bagaimana sanksi jika WP kurang ungkap pada harta kebijakan 1? Jika dalam mengikuti PPS kebijakan 1, WP kurang mengungkapkan hartanya dan DJP menemukan harta lainnya, maka dianggap sebagai harta tambahan yang kurang atau belum diungkap. Dikenakan tarif PP 36 tahun 2017
dikali harta baru ditambah sanksi Undang-Undang TA, di mana tambahan tarif tersebut adalah 25%, pengenaan tarif tersebut adalah 25% untuk badan, 30% untuk OP, 12,5% untuk PP tertentu. Aset yang kurang diungkap akan dikenakan sanksi 200% sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Bagaimana jika dengan kebijakan 2, jika sanksi kurang ungkap harta pada kebijakan 2 itu dikenakan tarif 30% kali harta baru ditambah sanksi KUP jika DJP menemukan harta lainnya 2016 sampai dengan 2020 yang kurang diungkap pada saat PPS. Untuk pembayaran PPh final itu menggunakan kode 4111284427. Pembayaran PPh final dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi. Jadi ketika membuat kode billing, kode yang dipakai itu tadi 4111284427 dan disetorkan ke kas negara melalui bank atau lembaga persepsi lainnya. Catatan di sini bahwa pembayaran PPh final PPS tidak dapat dilakukan melalui pemindah bukuan. Prestasi wajib pajak. Apa konsekuensi bagi wajib pajak yang menyampaikan SPPH menyatakan bahwa akan melakukan pengalihan harta besi dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI atau menginvestasikannya namun tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Maka konsekuensinya adalah harta bersih tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022 dan dikenai tambahan PPh final. Adapun kewajiban pasca PPS, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan telah memperoleh suket harus membukukan nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Jadi, nilai harta bersih yang dilaporkan wajib pajak itu dalam SPPH juga ditambahkan sebagai saldo laba ditahan di neraca. Yang kedua, atas tambahan harta dan utang yang diungkapkan wajib pajak dalam SPPH yang belum atau kurang diungkap diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru sesuai tanggal suket serta dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2022. Jadi harta dan utang yang diungkap dalam SPPH itu diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru. Harta berupa aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Harta yang tidak berwujud tidak dapat juga diamortisasikan untuk tujuan perpajakan. Bagaimana cara penyampaian SPPH online? Alur penggunaan aplikasi PPS. Yang pertama, login dan aktivasi fitur. Kemudian step kedua, unduh form dan viewer. Yang ketiga, pengisian SPPH. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, pengiriman SPPH. Langkah pertama, login dan aktivasi fitur melalui djponline.pajak.go.id. Untuk mengikuti PPS kebijakan 1, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian harta secara elektronik melalui laman djponline.pajak.go.id. Isikan NPWP, password sesuai dengan DJP Online, kode keamanan CAPTCHA, lalu tekan tombol login. Berikutnya akan muncul dashboard dan untuk mengaktifkan menu program pengungkapan sukarela, pilih menu profil. Kemudian submenu aktivasi fitur. Klik pengungkapan sukarela, ubah fitur layanan. Berikutnya akan muncul notifikasi konfirmasi ubah fitur layanan.
tekan ya untuk melakukan dan tekan OK. Setelah login ulang berhasil, tertampil dashboard seperti ini, maka pilih menu layanan. Di sana nanti ada EHTB, ESKD, KSWP, di sana ada PPS. Jika berhasil, maka akan muncul dashboard SPPH. Di sana ada tab arsip SPPH, arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, dan unduh viewer. Kita klik buat laporan. Kemudian kita pilih kebijakan PPS yang akan kita ikuti, apakah kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kita isi pemberitahuan ke normal 0, 1, 2, dan seterusnya. Media pengiriman itu bisa email, bisa nomor HP. Kemudian 4, kita klik kirim permintaan. Jika proses berhasil, maka notifikasi SPPH berhasil diunduh. Kemudian kita tutup. Berikutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan kode token melalui media pengiriman yang dipilih, apakah melalui HP atau melalui email. Kemudian langkah berikutnya kita mengunduh file PDF dengan template default nomor NPWP underscore kebijakan 1 atau 2 underscore pemberitahuan ke berapa .pdf. Jadi bentuknya adalah PDF. Unduh viewer menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Jika belum memiliki, maka di tab paling ujung ada unduh viewer. Kita bisa unduh dari situ. Kemudian kita setting operating system, kemudian bahasa, versi Reader DC, dan tekan download Acrobat Reader. Setelah installer aplikasi Acrobat Reader terunduh, silakan install aplikasi tersebut sampai dengan proses selesai. Kemudian buka formulir PDF SPPH dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC dengan cara klik kanan file PDF tersebut, open with Adobe Acrobat Reader DC. Jika file PDF berhasil terbuka, maka ada 3 bagian formulir yang harus diisi, yaitu rincian harta bersih, daftar utang, serta surat pemberitahuan pengungkapan harta. Seperti ini kolom isiannya. Bagian A, rincian harta bersih, itu bisa kas dan setara kas, piutang dan persediaan, investasi, alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan seterusnya. Di sini kawan-kawan bisa cek sendiri kode harta dan jenis harta yang akan dilaporkan dalam SPPH PPS. Kemudian jika ada tanda warna merah, maka itu merupakan bagian yang harus diisi, maka sebaiknya diisi seperti lokasi, tahun perolehan, alamat, atas nama, NPWP, NIK, TIN, dan jenis dokumen. Nah, jenis dokumen di sini disesuaikan dengan bukti pendukung bukti kepemilikan harta. Macam-macam, ada tabungan, giro, deposito, saham, dan seterusnya. Nomor dokumen juga harus diisi, merupakan bukti kepemilikan harta. Contohnya itu nomor rekening, nomor BPKB, dan seterusnya. Nilai mata uang juga diisi. Di bagian bawah ada tambah dan tombol hapus. Tekan tambah jika ingin menambah harta baru. Tekan hapus jika ingin menghapus data yang telah terekam. Bagian utang juga sama. Ada bagian ditambahkan, ada bagian hapus. Kode utang itu ada 4, 101, 102, 103, dan 109. 101 untuk utang bank, lembaga keuangan bukan bank, leasing, dan sejenisnya.
102 untuk kartu kredit, 103 untuk utang afiliasi, 109 untuk utang lainnya. Kemudian bagian merah sekali lagi harus diisi tahun pinjaman, nilai pokok utang, negara, alamat pemberi utang, NPWP dan seterusnya juga wajib diisi. Kemudian jika seluruh data rincian daftar utang dan harta selesai direkam, maka bagian C adalah surat pemberitahuan SPPH, harta besi yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan. Ini adalah contoh surat pemberitahuan pengungkapan harta. Diisi angka 7, 8, dan 9, nomor telepon, alamat, paspor, dan seterusnya. Kemudian diisi juga nomor 10, 11, 12 dan tanggal serta tanda tangan. Setelah selesai, setelah diisi dan dipastikan lengkap, tahapan selanjutnya adalah menekan tombol kirim. Berikutnya akan diminta untuk pengisian kode verifikasi yang dikirimkan ke media yang dipilih, apakah email ataupun handphone. Masukkan kode verifikasi yang dimaksud, kemudian tombol kirim. Jika terdapat notifikasi peringatan seperti gambar di samping, the document is trying to connect to e-form upload pajak.go.id, maka tekan tombol allow. Setelah mendapatkan notifikasi bahwa proses submit SPPH berhasil, maka silakan ke laman DJP online, kemudian pilih draft. Di sini juga ada beberapa tombol untuk SPPH. Kita bisa melihat detail draft SPPH, lihat juga pembayaran untuk billing. Jadi billing untuk PPS bisa langsung dibuat di aplikasi ini. Kalau membuat kode billing dari billing yang biasanya di luar aplikasi juga boleh. Catatan sekali lagi bahwa pelunasan PPH final PPS tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembukuan. Ini contohnya jika membuat kode billing melalui aplikasi PPS. Pada tahap 3 kita pilih belum. Saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran. Ikuti stepnya, kemudian nanti kode billingnya akan berhasil. Ini tampilan jika membuat kode billing di luar aplikasi PPS. Kemudian berikutnya, setelah berhasil melakukan pembayaran, maka akan diminta untuk memasukkan data NTPN atas pembayaran yang telah dilakukan dengan mengklik tombol tambah pada data pembayaran. Masukkan NTPN dan tekan tombol validasi dan tekan OK, sukses. Setelah pembuatan SPPH, pembuatan kode billing, pembayaran billing, kemudian step terakhir adalah kirim data SPPH. Pilih tab draft, kemudian di sana ada kirim data SPPH. Kemudian kita ambil kode verifikasi. Kode verifikasi akan terkirim melalui email atau nomor HP yang kita pilih pertama kali tadi. Maka kita masukkanlah kode verifikasi tersebut. Kode verifikasi ini sama seperti ketika kita meminta kode verifikasi untuk pelaporan SPT tahunan PPH. Kemudian sistem akan mengirimkan ke email alamat yang terdaftar dalam pemberitahuan bahwa kita telah mengikuti program pengungkapan sukarela seperti tampilan ini.
Arsip SPPH juga ada di laman aplikasinya. Klik di tab Arsip SPPH. Ini adalah contoh surat keterangan pengungkapan harta bersih. Ini contoh lampirannya. Hal ini menandakan bahwa pelaporan SPPH program pengupahan sukarela kita sudah diterima oleh DJP dan sudah berhasil. Mungkin ini saja bahasan kita tentang PPS untuk kesempatan kali ini. Silakan ajukan pertanyaan, ajukan kritik, masukan, dan bahan diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.